Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Suhaini dengan NIM akhir 120. Di sini saya akan mempresentasikan materi SIG dengan dosen pengampu yaitu Bapak Khairul Umam. Silakan disimak. Penjelasan materi Sistem Informasi Geografis atau SIG menurut Mutia Harjo 1993 dalam Zakir 2007 mendefinisikan bahwa sistem sebagai suatu kesatuan dari berbagai elemen atau atas bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nah, untuk menurut Hamalik 2002 dalam Zakir 2007, sistem secara teknis berarti seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata informasi menurut Fairchild 2019 yaitu merupakan hasil pemrosesan data menjadi suatu yang bermakna bagi penerimanya. Dan menurut Wawan dan Munir 2006, informasi merupakan hasil pengolahan data dalam bentuk yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata dengan lebih berguna dan lebih berarti. Selanjutnya untuk pengertian geografis yaitu mencangkup hubungan manusia dengan tempat. Mereka berpijak dan menguasai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti lahan. Pengertian sistem informasi geografis sendiri adalah sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spesial atau bereferensi kekurangan. Sistem informasi ini biasanya digunakan untuk memanipulasi data geografis. Nah, adapun sistem informasi geografis terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen sistem informasi geografis. Yang pertama, perangkat keras seperti digitizer, scanner, central processing unit atau CPU, mouse, printer, loader. Yang kedua, perangkat lunak seperti ARC View, Idrisi, ARC, dan Info Ilvis. Untuk yang ketiga, yaitu ada data dan informasi geografi, seperti data spesial dari peta dan memasukkan dari data atributnya dari tabel-tabel. Nah, untuk yang keempat, yaitu pengguna atau user. Dan sistem informasi geografis memiliki beberapa fungsi. Fungsi dasarnya yaitu seperti akuisisi data dan proses awal, pengolahan database, pengukuran kekurangan dan analisis, serta penyajian grafis dan visualisasi. Untuk kemampuan SIG, kita dapat mengenal dari fungsi analisis yang dapat dilakukannya, baik fungsi analisis atribut maupun fungsi spesial. Sedangkan data spesial memiliki arti sebagai sesuatu data yang mengacu pada posisi objek dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Nah, hal ini berfungsi sebagai pondasi dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam aplikasi. Contohnya seperti perencanaan pembangunan, tata ruang, pengairan, serta sosial dan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari SIG. Yang pertama, dalam manajemen tata guna lahan yang memiliki tujuan untuk menentukan zonasifikasi lahan sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Sebagai contoh, pada lahan wilayah perkotaan biasanya dibagi atas daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Nah, sedangkan untuk daerah pedesaan lebih banyak mengarah ke sektor pertanian. Yang kedua, dalam inventarisasi sumber daya alam dengan tujuan untuk mengenai persebaran sebagai sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan lainnya. Dan yang ketiga, mengenai pengawasan daerah bencana alam. Dalam hal ini dapat memantau luas wilayah bencana alam, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa yang akan datang, prediksi banjir, prediksi tingkat kekeringan, serta penentuan tingkat bahaya erosi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.